Lingyun Dingfeng benar-benar tidak menginginkanmu lagi. Mereka di Dingfeng tidak punya selera. Apa yang hebat tentang itu? Tidak masalah di kota ini tidak hanya ada Dingfeng. Bukan begitu. Ya benar sekali. Lingyun jangan khawatir. Selama aku ada tidak perlu khawatir. Sudahlah, kalau kamu punya pacar, kami teman-teman ini pasti akan disingkirkan. Tidak bisa dipercaya. Aku tidak akan mencari pacar. Ah, masa sih? Aku. Sudahlah, kita tidak usah membicarakan ini lagi. Jalan mungkin berliku tapi masa depan cerah. Benar-benar benar. Hari ini kamu mengabaikanku. Besok aku akan membuatmu tidak bisa mencapainya. Bagus-bagus. Biarkan mereka tidak bisa mencapainya. Bersulang, bersulang, bersulang. Yize kakak. Nanti ada pameran desain, temani aku pergi ya. Aku ada acara malam ini, bagaimana kalau Jianyu yang menemanimu? Kalau begitu aku pergi dulu. Terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu. Lingyun, kenapa kamu selalu tidak mengangkat teleponku? Ada apa? Jangan marah-marah dong. Aku dengar kamu ke Dingfeng. Tapi tidak diterima. Apa hubungannya denganmu? Lagi pula kita kan teman. Lingyun, bukan aku ingin bilang. Tapi bagaimana kamu bisa masuk ke Dingfeng yang seleksinya ketat itu? Kita harus tetap rendah hati. Mau aku kenalkan? Ke grup DJ saja. Kebetulan Kiming di keluarga kami butuh asisten. Kalian kan sudah kenal. Menurutku cocok sekali. Tidak perlu kamu sok baik. Jangan lewatkan kesempatan baik ini. Sekarang ini hanya DJ yang bisa menyaingi Dingfeng. Kalau kamu masuk perusahaan lain, itu kan terlalu merendahkan kemampuanmu. Halo. Aku pasti tidak akan kalah. Dingfeng Group. Bangun, kenapa nggak tidur lagi? Kirim barang, ngapain harus ngirim sendiri? Suruh kurir aja kan bisa, barang ini butuh cepat. Aku harus ngirim sendiri. Ayah, ada apa nggak dorong? Enggak bisa dorong-dorong, sakit pinggang. Cepetan gerak, lihat ada apa nggak dorong. Enggak apa-apa, dorong-dorong. Ayah udah tua, dorong. Sudah bilang jangan gerak-gerak. Kasih alamatnya, aku yang ngirim. Boleh juga kamu tahu tempatnya. Tempat mana? DJ Group. Aku tahu ya, kamu aja yang pergi. Cepetan masuk, oke. Oke, itu lantai 12, bagian pembelian. Aku tahu, cepetan masuk, istirahat.
Pak Yo, hari ini gedung perbaikan lift. Lift khusus Anda seharusnya berhenti dulu. Aku telepon biar mereka nyalakan. Sudahlah, perbaikan juga bagus. Kamu ke kantor saya ambil alat pernapasan saya ya. Mas, lift sedang diperbaiki. Seharusnya sebentar lagi selesai. Terima kasih. Nona, kenapa? Aku sedikit asma. Ayo cepetan hirup. Jangan diikat biar napas lebih lancar. Hirup lagi. Gimana, ada lebih baik? Lebih baik, terima kasih. Kamu juga asma. Dulu waktu kecil pernah. Besar jarang kambuh. Tapi ayahku suruh bawa terus, takut ada apa-apa. Kalau gitu aku harus berterima kasih sama Om. Aku Yo Keke. Aku Kuheng. Pak Yo. Nggak apa-apa. Baik-baik saja, Pakku. Nona Yo, kamu sibuk dulu, aku pergi dulu. Pak Yo dia. Pak Yo, orang ini aku kenal. Dulu pernah berurusan. Masuk. Si Jenderal. Ada apa? Si total wawancara kami dibatalkan. Pembatalan? Kenapa aku tidak tahu? Mengambil semua materi wawancara. Mengatakan wawancara diambil alih oleh personel. Dan Apalagi? personil mengatakan bahwa urusan hukum kita tidak perlu merekrut Zhang untuk menunjuk urusan hukum. Siapa yang ditugaskan? Nama yang ditampilkan di profil disebut Julie. Julie.
Bukankah dia bawahan lama Zhang Lili? Fuzong tidak bisa menelepon. Jadi Anda mengambil informasi dari wawancara Cheng Lingyun kemarin. Kirimkan aku. Baik, Jenderal Zhang. ada apa? Aku akan melapor ke ayahmu. Tidak ada yang penting. Saya mendengar Anda memberi proyek Tiandu. Menugaskan hukum. Ya, apa masalahnya? Julie Bijing juga keluar dari kantor besar. Tapi kita sudah punya orang yang dipilih. Siapa yang dipilih? Gadis ini aku dan Yize berpikir dia baik. Lulusan baru. Apa kau suka gadis ini? Bagaimana mungkin gadis ini benar-benar baik? Yize dan aku berpikir dia. Oke. Atau kau akan pergi ke kantor ayahmu. Biarkan dia memilih dan melihat bahwa dia memilih lulusan baru. Masih veteran dari kantor besar. Jangan bilang aku menggertakmu. Presiden Zhang tidak perlu mengkhawatirkan ayahku. Jenderal Zhang. Jadi kau harus bertanggung jawab. Apakah ini urusan hukum yang kalian pilih? Siohan lihat. Tidak ada konsep manajemen bisnis. Posisi penting seperti itu. Bagaimana saya bisa memilih lulusan baru? Tidak ada yang penting. Bagaimana saya bisa mengambil Ding Feng di masa depan? Benar-benar mengecewakan. Saya rasa gadis ini cukup baik. Coba saja. Ada hal lain yang perlu kamu lakukan. Tidak ada lagi. Kalau begitu saya akan sibuk dulu. Lingyun, meskipun King Feng Group tidak sebanding dengan Ding Feng dan Dijie, tapi ini juga perusahaan besar yang terkenal loh, kamu harus semangat ya. Halo, apakah ini Nona Cheng? Saya si Jianyu dari Ding Feng. Maaf saya menelepon untuk memberitahu Anda. Penipu kamu diterima. Sudah cukup belum? Jika kamu tidak mengosongkan kamar, kamu pasti pedagang yang baik. Jika kamu melewati masalah ini, kamu tetap pedagang ilegal. Apakah kamu benar-benar orang Ding Feng? Nona Cheng, saya tidak bercanda denganmu. Kamu benar-benar diterima. Tapi saya ingin tahu kapan kamu bisa datang untuk melapor. Benarkah? Terima kasih banyak. Saya akan segera datang. Sampai jumpa. Bagus sekali. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Maaf ya. Kamu datang untuk apa? Bekerja. Siapa yang mengizinkan kamu bekerja? Mengapa saya harus memberitahumu?
Pasti karena marah dengan orang aneh itu. Arahnya terbalik. Yize tolong bantu sekali lagi. Ajak dia lebih banyak karena dia juga orang kita. Masuk. Si Zong, maaf saya. Kenapa di mana-mana bisa melihatmu? Ada sikap seperti itu bicara dengan atasan. Atasan. Nona Cheng. Selamat bergabung dengan kami. Terima kasih. Saya perkenalkan. Ini adalah Fuize Fuzong. Dia akan lebih banyak membimbingmu. Jika tidak puas kamu bisa mengundurkan diri. Tidak ada yang menghalangimu. Kita sebagai manusia harus tetap rendah hati. Apakah kamu mau saya perkenalkan? Pergi ke DJ Group saja. Kebetulan keluarga kami Kiming membutuhkan asisten. Kalian berdua sudah cukup akrab. Menurutku ini cocok sekali. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Bagus, begini saja. Aku akan meminta sekretaris untuk mengajakmu berkeliling perusahaan. Kamu bisa keluar dulu. Baik. Aku Yo Keke. Aku Kuheng. Halo, Pak Li, apakah Anda punya kontak Pakku? Baik, kirimkan saja ke saya. Halo. Ini saya. Nona Yo. Ya Pakku? Kebetulan kami punya seseorang yang memiliki kontak Anda. Saya baru saja melihat data Anda, menurutku Anda sangat cocok untuk proyek kami saat ini. Begini Nona Yo. Meskipun saya pernah menangani kasus serupa saat di Singapura, tapi saya tidak terlalu paham dengan situasi di dalam negeri. Tidak masalah, saya akan mengirimkan seseorang untuk membantu Anda. Apakah Pakku bisa berkenan? Baiklah. Mari kita cari waktu untuk bertemu dalam beberapa hari ini. Baik. Ya ampun. Ada lagi. Ini terlalu banyak. Direktur Zhang dari grup tidak terlalu menyukai Pak Si. Sama sekali tidak kooperatif, jadi kami yang mengambil dokumen. Tidak peduli ada atau tidak berguna atau tidak. Semuanya diberikan kepada kami. Tapi ini terlalu menyusahkan. Fuize, kamu memanfaatkan kesempatan untuk balas dendam ya. Baik. Fuize, apa maksudmu? Kamu tidak tahu harus mengetuk pintu sebelum masuk, keluar dan ulangi. Jangan sok di depanku, aku tanya kamu. Begitu banyak dokumen yang kamu suruh aku tangani sendiri. Kamu sengaja ya, kamu ingin balas dendam. Kalau begitu berarti kamu tidak bisa menyelesaikannya. Benar. Kalau memang tidak bisa selesai, katakan saja padaku. Aku akan minta orang lain untuk menggantikanmu. Siapa bilang aku tidak bisa menyelesaikannya? Bisa atau tidak? Bisa. Oke, saya kasih kamu waktu 24 jam. Kalau dalam 24 jam kamu bisa menyelesaikannya, saya akan mengakui kualifikasi kamu untuk tetap bekerja di Dingfeng. Baiklah, kita lihat saja nanti. Kalau tidak bisa menyelesaikannya, saya akan. Tidak bisa menyelesaikannya gimana? Saya akan mengundurkan diri.
Coba deh minta maaf sama Fuzong. Sebenarnya Fuzong orangnya baik kok. Nggak usah deh. Si Zong, Sudah larut malam kok belum pulang. belum selesai nih. Kamu kok keras kepala banget sih, ngapain sih bertengkar sama Yize? Saya nggak bertengkar kok. Saya cuma mau membuktikan kemampuan saya biar nggak diremehkan orang. Sebenarnya Yize orangnya baik kok. Kenapa masih kesel soal wawancara itu ya? Saya nggak kesel kok. Saya cuma merasa dia terlalu berlebihan. Tapi jawaban kamu memang kurang memuaskan. Tapi ini kan peraturan undang-undang. Kalau ketemu kasus kayak gini ya harus mengembalikan kamar. Kalau sudah mengembalikan kamar, gimana dengan perusahaan? Karyawan perusahaan mau hidup enggak? Tapi kualitasnya memang bermasalah kok. Kalau jago ya harus bisa menjaga kualitas. Gimana kalau kita selesaikan seperti ini? Kita buat perjanjian dengan pemilik. Perjanjian perbaikan kebocoran rumah. Kami jamin masalah kebakaran akan kami selesaikan. Biar mereka tenang. Setelah itu baru kita mulai perbaikan. Kalau masalah kebocorannya parah, atau pekerjaan kita mengganggu kehidupan normal pemilik, kami akan menyediakan kamar di hotel milik kami dan memberikan kompensasi harian. Setelah perbaikan selesai baru, kita undang mereka untuk tinggal lagi dan mempekerjakan mereka sebagai pengawas kualitas Dingfeng. Berkomunikasi dengan mereka di media sosial. Gimana, oke enggak? Dingfeng termasuk perusahaan yang bertanggung jawab enggak? Tapi, Oke, saya bukan membela Fuize. Pulanglah cepat. nggak mau. Saya bilang kamu kok keras kepala banget sih. Banyak banget dokumen ini, mau begadang ngerjain semuanya ya? Saya bukan keras kepala, setidaknya saya baru masuk perusahaan. Hal pertama yang harus saya selesaikan kan. Perhatikan tanda kecil di bawah dokumen. Kode setelah MA adalah dokumen kontrak bisnis. Kode setelah FTD adalah dokumen rapat. Benar juga kalau diatur seperti ini jadi lebih mudah. Bagaimana kamu tahu? 2 tahun pertama saya masuk perusahaan, saya khusus menangani masalah ini. Oke, saya pulang, kamu semangat ya. Terima kasih Pak Si. Gimana, tidak apa-apakan? Makin APA malam ini. Lihat dulu deh. Kok masih nyala lampunya, sudah larut malam, apa ada yang lembur? Mungkin ada beberapa departemen yang proyeknya belum selesai. Begini, kamu turun dulu, saya lihat dulu. Oke, saya naik mobil dulu, tunggu kamu. Cepetan. Saya kaget. Kok kamu? Kamu ngapain di sini? Kamu. Saya juga mau tanya, kamu kok di sini? Saya
Saya kerja di sini. Kamu kerja di sini. Berarti kita teman sekantor dong. Iya. Kalau begitu bantu saya dong, pindahkan kotak ini ke sini. Oke, saya bantu kamu kerja. Terima kasih ya. Oke. Di mana ini? Ini pindahkan ke sana. Taruh di sini saja. Oke deh. Kamu pasti pemimpin perusahaan kami ya? Kok kamu belum pulang sudah larut malam? Saya lihat lampu di ruangan ini masih nyala. Jadi kepikiran mau lihat kamu ngapain di sini. Ceritanya panjang. Kalau begitu, ceritain dong. Saya baru masuk perusahaan ini. Sebelumnya saya bertemu seseorang namanya Fuize. Saya ada sedikit masalah dengannya. Tidak disangka baru masuk perusahaan langsung ketemu dia. Dia malah jadi pemimpin saya, sial banget kan. Kok lama banget belum turun? Ini memintaku untuk menyelesaikan semuanya dalam 24 jam. Untuk merapikan semua ini. Bagus, semangat yang luar biasa. Sedang ngobrol apa sampai senang sekali? Kenapa kamu naik ke sini? Kenapa aku tidak boleh naik? Suamiku sudah hampir hilang 1 jam. Bisakah aku tidak mencarinya? Halo, saya Manajer Umum Ding Feng. Nama saya Zhang Lili. Kalau kamu, Dia adalah pendiri Ding Feng. Juga ketua perusahaan ini Bapak Si Xiaohan. Kenapa tidak berani bicara? tidak. Kepalaku agak pusing. Sudah larut malam belum pulang juga. Masih ingin ngobrol dengan gadis kecil di sini. Kamu Cheng Lingyun. Bukan, aku sudah mengingatmu. Kamu sangat baik. Benar. Berjudi dengan si Fuize. Kamu tidak boleh kalah, ingat baik-baik. Tenang, pasti akan menyelesaikan tugas. Sibuk. Ya ampun. Ini. ...23 jam 46 menit 33 detik. File yang kamu minta sudah selesai diarsipkan. Ini catatan arsipnya. Giliranmu. Giliran aku apa? Aku ingin kamu mengakuinya sendiri. Aku layak berada di Ding Feng. Bacakan yang ketiga untukku. Staf Ding Feng harus menjaga citra perusahaan. Waktu kerja harus rapi. Pakaian harus rapi. Lihat dirimu. Berantakan. Pulang dan renungkanlah baik-baik, besok kembali dan laporkan. Kamu. Kembali setelah kamu seperti staf. Pergi atau tidak? Tidak, pergi saja.
Ling Yun. Siapa dia? Asisten hukum khusus Ding Feng, ayo pergi. Ada apa? Xiaolan. Kayaknya nggak pas, ini bukan yang aku mau. Yize Xiaolan udah capek-capek nih. Nggak ada satupun yang cocok ya. Ini bukan masalah capek-capek atau enggak. Ini kayak pasar nggak selalu nerima kerja keras. Tapi, Sudahlah. Menurutmu masalahnya di mana? Aku rasa proyek Tiandu Century City kita. Kita butuh pertukaran budaya timur dan barat. Kayak tiang naga timur. Ketemu mural barat. Atau furnitur kayu merah ketemu teknik emas. Ini bukan cuma naruh barang biasa aja. Aku butuh fusi. Butuh sesuatu yang baru. Yize, permintaanmu terlalu tinggi deh. Lagian Xiaolan masih muda. Kalau nggak cocok gimana? Kita bisa ganti orang. Kenapa pada lihat aku? Bahkan kalau ganti orang, Xiaolan bisa lanjutin proyek lain kita. Yize, ide kamu nggak enak deh. Xiaolan, desain Tiandu harus kamu yang bikin, cuma kamu yang bisa. Itu kan dia yang bilang, bukan aku. Bisa nggak sih nggak usah banyak bicara? Walaupun aku diam, sikapku udah jelas. Sudahlah, jangan pada ribut. Aku bisa desain yang kamu mau. Tapi kasih aku waktu. Iya, desain emang butuh waktu. Tapi aku nggak mau nunggu lama-lama. Aku nggak akan ngecewain kamu. Xiaolan, kalau ada apa-apa langsung aja ke aku. Oke. Aku mau ngumpulin data dulu. Hei Ting Ting. Kenapa? Kamu mau interview ya? Di DJ Group. Nanti malam ketemu di Gao Siang Bar. Dah. Aku agak nervous nih. Jangan nervous, sini aku lihat. Pacarku paling ganteng. Kasih semangat yang penuh. Kalian? Bai Ting Ting. Kamu ngapain sih? Aku ngapain minggir dong, nggak ada yang mau dibicarain sama kamu. Aku tanya kamu pas Ling Yun hilang, kamu kemana aja? Anjing aja tahu nyari majikannya, kamu maksud apa sih? Kamu bilang siapa anjing, nggak ada urusan sama kamu, minggir. Han Qiming. Dulu sembunyi di belakang Ling Yun. Sekarang sembunyi di belakang Ge Qianru. Gimana, kayak kucing aja. Bakatnya sembunyi-sembunyian. Aku nggak ada hubungan lagi sama dia. Dia hilang. Apa urusannya sama aku? Han Qiming, kamu gimana, kamu dengar nggak tuh?
Bai Tingting, kamu jangan bikin ribut di sini. Ada urusan sama kamu lagi kok selalu ikut campur sih. Hari ini pakai baju gini buat interview, aku kasih tahu ya. Bapakku itu pemegang saham di sini, cuma satu kata dari aku. Kamu jangan harap bisa masuk. Iya Tingting, jaga-jaga, kalau nanti kita semua masuk perusahaan ini. Kan jadi rekan kerja harus saling bantu. Kamu jangan bikin ribut di sini. Nggak boleh masuk, aku juga nggak mau masuk. Jijik. Kamu bilang siapa jijik? Siapa jijik ya, bilang siapa lepas. Kamu ngapain sih Bai Tingting kok sampai dorong orang? Dorong dia kenapa? Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan, ngomong 2 kata aja udah keterlaluan. Kalau kamu perbuatan kamu nggak jijik apa? Nggak keterlaluan apa, gigolo pemakan nasi basi? Siapa gigolo? Kamu siapa pemakan nasi basi kamu? Aku kasih tahu ya Bai Tingting, jangan asal ngomong, jangan kira aku nggak berani mukul kamu. Mukul aja aku, mukul aja aku. Kamu keterlaluan ya. Kalian jangan berantem. Berhenti. Ada apa sih Satpam mana? Ada apa? Kamu siapa? Aku siapa? Punya aku siapa? Punya kamu. Iya. Yozong. Zichao, kakak aku Qianru, anaknya Gyunsong. Gyunsong. Apakah kamu pemegang saham keluarga kita? Ya. Hari ini aku bawa pacarku untuk interview. Dia langsung aja berantem sama aku, menurutmu aku nggak salah kan? Oke, urusan kalian aku nggak mau ikut campur. Kamu mau melamar kerja, melamar posisi apa? Resepsionis dan customer service. Gini aja kamu kerja jadi resepsionis, sayang banget. Aku wakil direktur utama di sini, kamu jadi asistenku aja. Nggak ada yang berani ganggu kamu. Beneran? Tapi tadi ada yang bilang, cuma satu kalimat aja bisa bikin aku nggak bisa masuk ke grup Dijia. Siapa? Ya bisa masuk. Dia? Dia siapa sih? Terima kasih Pak Yo. Ayo pergi. Jijik. Pria tampan. Oke deh, kalau selesai telepon aku ya. Satu kabar baik, satu kabar buruk. Sekarang kabar baik dulu buat semangat. Kabar baiknya adalah Tingting sekarang naik jabatan jadi asisten manajer grup. Gao siang. Kabar buruknya dia mulai kerja hari ini malam ada acara, jadi nggak bisa datang. Acara. Dia baru mulai kerja hari ini kok langsung ada acara. Aku juga nggak tahu, katanya sama Pak Yo mereka pergi. Pak Yo. Dari nada bicaranya kayaknya laki-laki ya. Yo Zichao. Ini bukan satu kabar baik, satu kabar buruk. Tapi 2 kabar buruk. Kenapa? Yo Zichao ini reputasinya buruk sampai ke Singapura. Gimana dong? Ngomong-ngomong, Aku pernah kerja sama dengan Dijia. aku juga dengar beberapa hal. Pokoknya Yo Zichao ini orangnya nggak baik. Aku juga dengar dari pelanggan bar. Katanya Yo Zichao ini kuma enak orang kaya. Maniak seks. Makanya ayahnya lebih memilih kasih perusahaan ke Tingting adiknya pasti dalam daripada bahaya. ke dia. Ling Yun telepon dia sekarang, tanya di mana dia, kita akan menjemputnya. Terhubung. Tidak diangkat. Gimana ini dia tidak mengangkat telepon? Kamu tahu Bahkan password adikku iPhone-nya? bilang hari Tahu. ini, aku mau siapa Lacak yang masuk. lokasi ponsel, ayo. Cepat, sudah selesai belum?
Tunggu sebentar kok, lama banget. Cepetan. Dulu ada data saya di sini. Pusing-pusing.